Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4916. Kalian masuklah dan tukarkan barang kalian dengan koin abadi. Aku tidak akan mengikuti kalian. Orang besar itu berkata kepada Dev dan yang lainnya. Dev tidak punya pilihan selain masuk bersama Humazi dan Xiurui. Sekarang orang besar itu berjaga di luar, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ada yang datang, petugas pun langsung menghampiri dan bertanya, "Tiga rekan Tao, kalian ini mau menggadaikan atau menjual? Bagaimana cara menukar koin abadi di pavilion Tianbao?" Dev bertanya. Petugas itu memandang Dev dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga baru saja dituntun ke sini lewat jalan surga, kan?" Dev mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia juga tidak dapat menyembunyikannya. Dengan kekuatannya di alam transformasi keabadian tingkat pertama, semua orang tahu bahwa dia dibawa ke sini oleh jalan surga. "Kami menentukan harga berdasarkan barang di sini. Kamu perlu mengeluarkan barangnya dan biarkan kami memperkirakan harganya," kata petugas pria itu. "Kalian memperkirakan harganya. Kalau kalian sengaja meremehkan harganya, kita tidak akan bisa membandingkannya, kan?" kata Humazi. "Lalu kamu dapat memilih untuk tidak menjualnya. Apakah kamu terpaksa melakukannya?" Setelah berkata demikian, lelaki itu berbalik dan hendak pergi. "Saudaraku, aku tidak punya barang berharga apapun, bisakah kamu membantuku memperkirakan harganya?" Dev menghentikan pria itu dan harus mengeluarkan beberapa barang yang tidak terpakai dari tas penyimpanannya. Dev mengonsumsi banyak batu abadi itu selama latihannya, dan tidak banyak yang tersisa, termasuk beberapa hal lain-lain. "Kalian berdua keluarkan semuanya juga," Dev berkata kepada Humazi dan Xiurui. "Aku selalu berada di dunia sekuler dan aku tidak memiliki apapun yang berharga pada diriku." Humazi mengeluarkan semua tas penyimpanan yang ada di tubuhnya. Xiurui mengeluarkan semua yang dimilikinya sekaligus, tetapi tidak ada yang berharga. Pria itu melihat barang-barang beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Semua barang milikmu ini nilainya tidak lebih dari 50 sen, kata pria itu. 50 sen. Mendengar ini, Dev dan yang lainnya tercengang. Nilai total barang milik ketiga orang itu hanya 50 koin abadi, yang jauh dari 1000 koin abadi. "Adik kecil, kamu pasti salah. Semua barang milik kita ini adalah harta karun," kata Humazi. "Itu adalah harta karun di dunia bawahmu, tapi itu adalah sampah di dunia surga kita." Orang itu berkata dengan penuh penghinaan. "Kalimat ini sungguh menyedihkan. Master Hu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Jika kami membiarkanmu pamer, di mana kami bisa mendapatkan koin abadi?" Dev berkata tanpa daya. Humazi juga tampak khawatir, lalu berkata, "Dev, kamu masih punya beberapa senjata ajaib, mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin saja itu bernilai." Dev menatap Humazi dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, "Jangan pernah berpikir untuk mengambil senjataku. Aku tidak akan menjualnya untukmu. Sekalipun aku menjualmu, aku takkan menjual senjata-senjata ini." Dev tahu bahwa tidak peduli apakah itu pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau lonceng berpola naga, ini semua adalah senjata penyelamat hidupnya. Dan ada cambuk iblis, yang merupakan senjata ampuh melawan iblis. Bagaimana dia bisa menjualnya? "Saudaraku, kamu terima orang di sini. Bagaimana kalau kita jual saja dia?" Dev menunjuk Humazi dan bertanya pada orang itu. Pelayan itu menatap Humazi dan berkata, "Aku tidak menginginkannya meskipun gratis. Itu hanya buang-buang makanan." "Sial, siapa yang sedang kamu bicarakan membuang-buang makanan?" Humazi menjadi marah ketika mendengar ini. Xiurui segera menghentikan Humazi dan berkata, "Master Hu, itu hanya candaan. Jangan diambil hati. Jika kamu benar-benar membuat masalah di pavilion Tianbao, kita tidak akan bisa pergi." Xiurui tahu bahwa siapapun yang dapat membuka pavilion Tianbao di kota itu pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat Humazi mulai marah, Dev berkata kepada petugas itu, "Saudaraku, bisakah aku juga menggadaikan barang-barang di sini sehingga aku bisa menebusnya nanti?" "Tentu saja boleh, tetapi ada batas waktu untuk menggadaikannya. Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut, barang tersebut akan menjadi milik kami." Pria itu mengangguk dan berkata. Dev memikirkannya dan mengeluarkan token yang diberikan Niuli kepadanya. Karena token ini diberikan oleh Niuli, mungkin saja token ini bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, Niuli adalah seorang putri. Bersambung.